Awalnya kan kita tidur semua tuh Pak, aku kan bertiga waktu itu. Terus aku kira mimpi, ternyata enggak, benar-benar aku ngerasain dicekik. Terus si Mbak Sandra tahu, akhirnya semua kan ketakutan Pak, gimana caranya harus secepatnya keluar dari desa ini. Gitu ya. Iya. Kalau Mbak ini Sandranya katanya sempat ada kejadian. Dan apa yang dialami? Kayak Pak, ditarik-tarik gitu. Jenengmu sama Farah. Farah. Action. Untuk Mbak Farah katanya sempat ada kejadian apa yang dialami? Iya, kalau saya kayak cuman digangguin pas di tenda aja gitu Pak. Kayak cuman ditarik-tarik tapi kayak emang ada yang aneh gitu, kayak berkali-kali gitu. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam sahabat-sahabat. Malam hari ini setelah kejadian KKN itu kesurupan karena diganggu oleh makhluk-makhluk yang memang dikirim oleh beberapa pelaku ritual bisa dikatakan dukun, itu sempat kita kondisikan dan alhamdulillah sekarang baik-baik saja. Dan kita akan tanya-tanya kenapa dia sampai menentukan lokasi di kampung ini untuk KKN atau di desa ini. Apa aja yang terjadi sebelum-sebelumnya kita akan cari tahu sahabat, biar ini semuanya buat pelajaran bagi yang lain ya. Karena memang dalam menentukan wilayah itu, terutama untuk izin harus dikondisikan terutama kepada beberapa perangkat desa atau kantor desa, pemberitahuan, dan kepada sesepuh sepuh desa itu sendiri. Siapa tahu nanti dari izin itu kalau terjadi apa-apa itu insya Allah para sesepuh itu bisa mengkondisikan atau bisa menjadikan solusi sahabat. Oke sahabat, sebelum kita tanya-tanya kepada mahasiswi tersebut, karena kita sudah janjian ada 3 orang yang mau bertemu dengan saya, yaitu namanya Mbak Dea, korban yang sempat kerasukan atau terjet yang dijadikan tumbal. Ada Mbak Ana ya, Mbak Ana Enggak salah. Satunya Mbak Sarah ya. Sahabat, beliau sudah menunggu di tempat sana. Sebelum kita ke sana, alangkah baiknya kita bersolawat sahabat, biar kita dapat berkah dari fadilah salawat itu, dan insya Allah kita dapat
syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Ya Rabbama kan wasafa bi Muhammadin ikfir lana ya sami'an itu ana ya Rabbama قد وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعان ridwana. Nah, sahabat, mohon maaf sahabat, kondisi badan saya lagi kurang fit, jadi suara juga serak sahabat. Yang penting jangan lihat suaranya ya, dan jangan lihat suaranya, jangan dengar suaranya, dari dengar tujuannya apa ya sahabat ya. Oke sahabat, seperti biasa saya mengingatkan terutama kepada diri saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat semuanya, ayo kita perkuat iman kita perkuat takwa kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keselamatan dunia akhirat, minta ampunan dunia akhirat sahabat ya. Karena apa sahabat? Kita harus tahu sahabat, tujuan hidup kita di dunia ini. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah setelah mati sahabat. Karena kita semua yang hidup di dunia ini setelah mati kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah pernah dilakukan di dunia ini, akan ditimbang amal ibadah kita, akan dipertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita yang melanggar syariat Islam yang dilarang oleh Allah, itu akan dimintai pertanggungjawaban dan akan ditimbang amal kebaikan kita, amal kebaikan dan perilaku kita yang tidak baik sahabat. Dan itu pun semuanya ada konsekuensinya di alam barzah sana, terutama di alam kubur sahabat ya. Oke sahabat, yang penting sahabat, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan suci, karena di bulan suci itu akan banyak keberkahan dan akan dilipat gandakan pahala-pahala saat kita melakukan kebaikan, melaksanakan ibadah dengan istiqomah dan perbanyak munajat. Insya Allah mudah-mudahan kita akan dimasukkan dalam bulan golongan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sahabat, kita jalan dalam sana. Selamat malam. Malam Pak. Sudah lama ya nunggunya? Enggak. Oh, ya. Udah lama. Gimana kabarnya malam ini? Ya. Sehat. Ini malam terakhir ya. Iya betul malam terakhir. Saya mau tanya, ini kan alhamdulillah sekarang udah terkondisikan seperti Mbak Dia udah terkondisikan. Saya mau nanya tentang riwayat datang ke sini itu apa sih? Kok memilih desa ini apa? Karena saya sendiri sudah semester akhir Pak. Hmm. Jadi memilih desa KKN ini kebetulan tim setuju untuk ke desa sini gitu. Pilihannya memang tertuju ke desa sini dan kita sudah izin ke kepala desa sendiri untuk KKN di desa sini. Tapi sempat ada yang enggak mau didatangi atau tidak setuju kalian itu KKN di sini ya? Untuk bagian dari kantor kepala desanya sendiri kita semua sudah izin. Oke. Tetapi memang ada sebagian warga Oknum ya? ya oknum tertentu yang tidak berkenan gitu. Berkenan. Oke. Terus saya dengar memang di desa ini itu
ada beberapa cerita masyarakat atau gosip ya tentang kampung hitam atau banyak orang-orang yang menjalani ilmu hitam. Apa referensi itu yang membuat kalian datang ke sini? Salah satunya? Oh tidak Pak, Tidak ya? karena emang ini murni dari kampus sendiri, kami mau menyelesaikan tugas KKN. Karena saya sendiri berkomitmen untuk cepat lulus Pak, soalnya kasihan orang tua kan. Ya gitu. Terus untuk Mbak Dia, setuju ya kalau memang dari awal itu desa ini yang dipilih untuk KKN-nya. Setuju Pak. Kemarin tuh sempat ada gangguan goib ya, Iya. meskipun sebagian orang nggak percaya atau mungkin janggal. Itu apa yang dirasakan Mbak Dia waktu sebelum kerasukan itu? Kan katanya sempat ada peristiwa yang dialami Mbak Dia itu ditakutin atau dicekik atau apa itu, ceritanya seperti apa? Awalnya kan kita tidur semua tuh Pak. Aku kan bertiga waktu itu. Terus aku kira mimpi, ternyata enggak, benar-benar aku ngerasain dicekik. Terus si Mbak Sandra tahu. Akhirnya semua kan ketakutan Pak, gimana caranya harus secepatnya keluar dari desa ini. Gitu ya. Iya. Kalau Mbak ini Sandranya katanya sempat ada kejadian apa yang dialami? Kayak Pak, ditarik-tarik gitu. Jenengmu sama Farah. Action. Untuk Mbak Farah katanya sempat ada kejadian apa yang dialami? Iya, kalau saya kayak cuman digangguin pas di tenda aja gitu Pak, kayak cuman ditarik-tarik tapi kayak emang ada yang aneh gitu, kayak berkali-kali gitu. Kenapa tiba-tiba ingin pulang? Kenapa nggak cerita sama tim yang lain? Takut Pak, terus kayak lihat keadaannya si dia tuh kayak sakit gitu, jadi kasihan kalau dilanjutin terus, kayak mungkin pas dibawa pulang bisa lebih baik. Waktu kejadian kemarin itu kan dianya kerasukan. Apa yang dirasakan? Nggak merasakan apa-apa Pak. Nggak ya. Nggak sadar. Tapi setelah itu apa yang dirasakan? Lemes Pak. Lemas ya, katanya lemas. Badan sakit semua. Tapi tahu nggak kalau akhirnya dia itu salah satu target untuk dijadikan tumbal? Tahu. Tahu ya? Untuk Mbak siapa? Mbak Hana kemarin tuh ekstrem banget. Kalau Mbak Hana tuh nggak percaya sama hal-hal tahayul. Ya memang saya tidak percaya Pak dengan hal-hal yang tahayul seperti makhluk halus gitu, saya tidak percaya. Tapi percaya nggak adanya alam nyata dan alam gaib itu, percaya nggak? Kalau itu saya percaya, tetapi mereka punya tempat sendiri Pak. Sendiri Ya. dan tidak pernah tahu atau nggak pernah dengar tentang ada gambar-gambar makhluk gaib itu, memang nggak pernah ya? Ya karena memang menurut saya ya Pak ya, tujuan kami untuk ke desa sini memang untuk belajar, mencari ilmu, menggali ilmu dan penelitian untuk KKN ini selesai, sehingga kami bisa bawa hasil penelitian ke kampus biar kami sendiri bisa lulus gitu Pak. Karena menurut saya tujuan kami di sini juga baik gitu Pak. Sudah berapa kali mengulang bahan? Kalau saya dulu saya pernah cuti 2 semester Pak, jadi saya harus benar-benar ini Harus fokus tamat iya. sekarang ya? Iya betul. Finish ya? Kalau tidak saya di DO gitu. Ya. Terus tentang Mbak Sandranya kemana sekarang? Mbak Sandra Kurang tahu itu Pak. Masih sama teman-teman yang lain. Itu Mbak Sandra itu benar-benar bisa komunikasi apa gimana? Memang dia indigo Pak. Gitu ya? Iya. Nggak cerita ke kalian tentang bahwa dia sempat komunikasi, dia sempat ada ancaman, ada intimidasi dari mereka, itu sempat cerita nggak? Pak.
Sempet kalau itu cerita ke saya sama si ke Farah. 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 Nah, terus Dia sempat cerita-cerita, awalnya juga nggak percaya, cuman saya juga mengalami hal seperti itu, akhirnya saya juga percaya. Terus kayak Mbak Hana itu kenapa kok kekeh harus jangan pulang karena satu tim atau apapun, itu apa rasanya selain Mbak Hana itu ingin melanjutkan tugasnya? Tugas KKN ya. Karena saya sendiri sama Kelvin sama Huayu tidak merasakan apapun gitu loh. Di sini tidak ada kejanggalan aneh apapun gitu. Yang dirasakan ya? Iya, betul. Tidak merasa sama sekali merasakan apapun gitu. Tapi sekarang percaya kalau setelah penelusuran, setelah pembuktian, percaya ya bahwa gangguan itu memang nyata. Kalau gangguan seperti itu setelah saya lihat dari kejadian ini, menurut saya ini gangguan memang diciptakan. Dibikin manusia ya? Ya, dibikin oleh manusia. Bukan murni gangguan dari Tuhan ya? Ya, betul. Ya, pada dasarnya begini. Kita kan salah satu pelaku praktisi juga. Kalau lihat dari pengalaman itu memang sesungguhnya manusia itu tidak akan diganggu kalau satu manusia itu punya adab atau punya sopan santun, dan dua, tidak akan diganggu makhluk manusia itu kalau tidak ada yang memerintahkan. Contohnya seperti yang lagi viral ya, dukun, karena di situ juga dukun itu punya kepentingan juga, itu sih. Dan kenapa orang-orang itu bisa diganggu dengan tanda kutip kiriman dukun itu? Karena satu, memang imannya kurang begitu kuat, terus mudah emosi, mudah ngelamun, itu gampang untuk dirasuki manusia, untuk perintah sama majikannya ya, atau dukunnya, biasanya seperti itu. Makanya kalau kita lihat satu tim itu yang agak takut, agak sensitif, itu si dia sama si Farah ya. Mungkin dia itu lebih ke sering ngelamun, dan siapa tahu biasanya yang agak cenderung sensitif atau lemah itu kalau punya hadas ya, hadas itu tahu ya hadasnya, atau kalau wanita itu pas datang bulan itu mudah untuk diganggu, karena meluk itu kan bisa meluk itu kan suka yang kotor-kotor. Makanya yang terpenting kita tuh dimanapun harus ada izin. Sebelumnya itu mungkin tanya kepada sesepuhnya, kira-kira kejadian apa yang pernah dialami. Itu antisipasi aja. Dan yang penting itu satu, itu harus yakin kepada Tuhan, pada Allah ya, bahwa kita meminta untuk keselamatan. Satu. Kedua, di daerah manapun kita berada, kita harus benar-benar menjaga budaya itu, melestarikan sekitarnya, dan tetap menjaga norma-norma. Jadi ada batasan-batasan yang harus dilalui, nggak harus terabas, istilahnya nggak harus dilanggar. Itu yang penting. Untuk Mbak Dea itu ya, kalau saran kita sih lebih positif thinking. Jadi makhluk masuk ke raga manusia itu kan karena itu tadi, salah satunya pikiran kosong, lamun, blank, terus sering emosi, tidak terkontrol. Karena pada dasarnya semuanya itu saat
kita itu sehat atau enggak itu tergantung dari satu pikiran kita. Dan yang penting jangan ada ketakutan. Karena kalau ada ketakutan itu separuh penyakit atau separuh gangguan itu akan datang. Itu sih kalau dari kita ya. Karena paling enggak sebenarnya kita tahu kok, waktu kita dari itu tahu auranya itu memang luar biasa. Cuman kita mau mengeksplor dulu seperti apa cerita untuk mencari solusi itu. Terus kira-kira nih kedepannya ada nggak agenda atau acara-acara seperti ini yang mau dijalani setelah kejadian seperti ini untuk Mbak Dia sama Mbak Farah ya? Kalau Mbak Farah gimana? Untuk kedepannya ini kayak diambil hikmahnya sih Pak, kayak lebih mempunyai sopan santun untuk kalau kita mau ada butuhnya ke desa orang gitu, kita harus tak tahu dulu itu desanya kayak gimana. Jadi kalau kita udah tahu kan kita bisa menempatkan diri kita harus berperilaku seperti apa. Cerah nggak dengan kejadian ini? Iya cerah Pak. Cerah ya? Kalau untuk Mbak Dia gimana? Apa pelajaran yang diambil tentang kejadian yang sudah dialami? Banyak sih Pak. Jadi buat pengalaman juga kalau ke tempat orang kita harus minta izin dulu. Terutama ke sesepuh sih kalau menurut saya ya. Karena ndak semua orang, walaupun kalau andaikan warga atau Pak Lurah menyetujui, tapi yang mempunyai alam tidak menyetujui. Ya, Seperti itu sih Pak. contohnya kemarin itu ya. Iya. Dan sayangnya alhamdulillah itu baiknya kalian tuh nggak melakukan yang aneh-aneh gitu. Iya. Karena banyak kejadian-kejadian KKN atau mahasiswa dan Iya. teman-teman muda-muda yang sering explore, sering apa, nginep itu. Biasanya kan kita kan banyak dengar cerita ya, melakukan hal yang nggak baik. Itu juga makhluk-makhluk sekitarnya itu juga nggak suka gitu. Jadi bisa kesurupan, bisa jatuh sesat, bisa. Nah, itu yang penting di sana. Kalau untuk Mbak, cuma lupa saya. Nah, apa hikmah di balik semuanya? Semuanya di balik kejadian pada malam ini, menurut saya lebih memperdalam lagi untuk KKN-nya, lebih memperdalam lagi pengetahuan tentang desanya seperti apa. Terus untuk izinnya bukan hanya izin ke kantor desanya saja, tapi juga ke warga sekitar juga. Ya, harus menjalin komunikasi yang baik gitu Pak. Setelah kejadian seperti dia mengalami kondisi seperti itu, jadi saya harus memahami Dan untuk kedepannya belajar, lebih sopan lebih lagi, baik lagi ya. Ya mungkin itu semua kita ambil hikmahnya aja. Karena selain kita manusia itu juga ada makhluk yang kasat mata, yang tampak oleh mata kita. Insya Allah kalau memang kita tuh ada etiket baik, maksudnya ada izin, terus pamit sama sesepuh, dan paling enggak kita di sekitar itu berdoa kepada Allah dan izin ya, secara logika kita ngomong meskipun kita nggak lihat dia itu ada, paling enggak kita pamit ya, para penghuni sini atau mbak-mbak yang di sini atau siapapun, Anda mohon maaf saya izin untuk tugas saya di sini, apa tujuannya, dan kami mohon jangan mengganggu kita. Itu dia tuh mendengar kok, nggak mungkin dia tuh nggak mendengar, karena apa yang kita bicarakan dia pasti mendengar. Cuman mereka bicara kita nggak mendengar kalau kita nggak punya kelebihan seperti Mbak Sandra itu. Mungkin itu. Terus rencana pulang kapan nih? Besok kita Besok. pulang Pak, karena memang hari ini hari terakhir. Oke, ya mudah-mudahan
untuk malam ini nggak ada apa-apa, karena kita juga akan membackup dari nggak terlalu jauh ya, akan membackup sampai besok pagi. Dan mungkin juga malam ini kita akan temui dukun-dukun yang memang kebanyakan menumbalkan seseorang di sekitar sini. Mudah-mudahan besok lancar ya pulangnya, selamat sampai tempat Amin. tujuan. Amin. Mungkin itu aja, makasih atas waktunya. Ini juga untuk referensi ya buat teman-teman di sana yang lagi lihat tayangan kita, bahwa dimanapun kita berada saat menuju tempat baru, kita paling enggak itu harus punya etika ya, punya aturan di sekitar area situ atau tempat situ, terutama izin ya, izin sama perangkat desa dan para sesepuh, karena paling enggak para sesepuh itu tahu solusi apa kalau sampai nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin itu aja sahabat. Tetap semangat apapun yang terjadi, yang penting kita harus yakin bahwa kita akan terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting satu, jangan takut, karena saat kita takut dimanapun itu, separuh penyakit itu akan datang. Dan kita harus tetap berani karena adanya pelindung kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena saat kita itu berani dan pasrah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, separuh kesembuhan itu akan datang. Mungkin itu aja. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.